Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Anas berharap bahwa kita semuanya tetap sehat, kita semuanya tetap dalam lindungan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita setiap hari. Oke adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, sehingga kami akan beribadah lagi pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat kepada kami supaya kami mengerti firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik. Sebelum Kakak Anas cerita, adik-adik di layar adik-adik muncul dua gambar. Ada gambar laki-laki dan gambar perempuan.
Coba adik-adik perhatikan, kira-kira kedua orang tersebut wajahnya itu menggambarkan apa ya? Kakak Anas kasih waktu 10 detik buat memikirkan jawabannya. Kira-kira wajah si perempuan itu ngapain ya? Terus si laki-laki itu wajahnya menggambarkan apa atau lagi ngapain? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Oke, baik adik-adik. Kalau adik-adik sudah menemukan jawabannya, sekarang Kakak Anas nanya lagi. Kira-kira kalau adik-adik disuruh untuk berteman dengan orang yang punya wajah seperti itu, kira-kira mau nggak ya? Pasti adik-adik disuruh berteman sama orang-orang yang wajahnya sinis, terus wajahnya judes, mukanya jutek, pasti adik-adik nggak mau ya berteman dengan orang-orang seperti itu. Nah, sama Kakak Anas juga kalau disuruh untuk berteman sama orang yang misalnya jutek, pasti Kakak Anas akan berpikir, aduh ini orang kalau kita berteman sama dia kira-kira mau nggak ya? Kakak Anas bukan berarti nggak mau berteman sama dia, tapi Kakak Anas pasti akan mikir, kira-kira kalau saya temenan sama dia mau nggak ya? Oke adik-adik, nah hari ini Kakak Anas mau cerita tentang orang-orang yang sombong yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi adik-adik tahu bahwa Tuhan itu tidak menyukai orang yang sombong. Ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang sombong itu pasti dia itu selalu menganggap dirinya yang paling benar. Pokoknya segala sesuatu saya yang benar. Yang kedua, orang yang sombong pasti selalu menganggap orang lain itu rendah. Pokoknya dia itu yang paling hebat, dia yang paling oke, dia yang paling pintar, dia yang paling jago. Kemudian yang ketiga, orang yang sombong selalu mengandalkan kekuatannya. Dia berpikir bahwa COVID udah hampir 1 tahun lebih, udah 1 tahun setengah. Saya masih kuat, saya masih sehat itu karena saya hebat, karena saya jago. Jadi orang sombong itu selalu mengandalkan kekuatannya, makanya Tuhan tidak suka. Nah adik-adik, pada cerita kali ini kita akan belajar mengenai sekelompok orang, bukan sekelompok kecil ya, tapi mereka itu sudah jadi bangsa. Mereka tuh sudah banyak banget. Kalau adik-adik dengar cerita minggu lalu mengenai Nuh yang bahteranya selamat, lalu kemudian ada pelangi, Tuhan bikin perjanjian bahwa Tuhan itu gak akan hukum manusia lagi dengan air. Lalu setelah kejadian bahtera itu, maka anak-anak Nuh ini mereka itu beranak cucu dan menjadi banyak orang, jadi satu bangsa dengan satu bahasa ya. Jadi mereka tuh hanya punya satu bahasa. Sama kayak kita, kalau misalnya kita sekarang bahasa Indonesia ya, sekarang kan kita tinggal di Indonesia, jadi bahasa kita bahasa Indonesia. Tapi kita kan punya bahasa-bahasa yang lain. Misalnya Kakak Anas dari Kupang, Kakak Anas ada bahasa Kupang. Kemudian misalnya adik-adik yang dari Tionghoa ada bahasa Mandarinnya, yang sukunya Tionghoa pasti bahasa Mandarin. Kemudian misalnya di sekolah kita belajar bahasa Inggris, ada yang belajar bahasa bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan banyak bahasa. Tapi kalau pada saat itu di Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 bahwa mereka tuh hanya punya satu bahasa. Nah, ketika mereka punya satu bahasa, mereka tuh bilang gini,
berpikir dalam hatinya gini, ih kita ini sudah punya satu bahasa, kita ini sudah jadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Kalau gitu lebih baik kita bikin satu menara yang besar. Kita bikin satu menara yang besar yang tingginya sampai ke langit. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai tercerai-berai atau kita jangan sampai terpisah-pisah. Itu pemikiran mereka. Mereka gak mau bercerai-berai sehingga mereka pengen bikin satu menara untuk menunjukkan bahwa mereka tuh hebat, mereka tuh kuat, mereka tuh mampu, mereka tuh sanggup. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan tidak suka dengan hal tersebut. Tuhan tidak menyukai ketika bangsa itu punya rencana atau niat seperti itu. Pada akhirnya apa yang terjadi adik-adik, mereka tetap bangun sebuah menara. Mereka tetap bikin menara, mereka itu tetap ngumpulin batu bata, lalu mereka bakar batu bata itu dan mereka mulai bangun sebuah menara yang tinggi, yang besar sekali. Pada saat menara itu sudah jadi, ketika menara itu sudah berdiri dengan gagah, maka Tuhan mengacaukan mereka. Tiba-tiba mereka yang tadinya bahasanya satu, mereka itu tiba-tiba mereka jadi tidak mengerti satu sama lain lagi. Yang satu misalnya ngomongnya bahasa pakai bahasa apa, misalnya bahasa contoh ya, contoh pada saat itu belum ada bahasa Inggris, tapi contoh misalnya tiba-tiba yang satu ngomong pakai bahasa Inggris, yang satu ngomong pakai bahasa Prancis, yang satu ngomong pakai bahasa Mandarin, yang satu ngomong pakai bahasa Manado, yang satu ngomong pakai bahasa Kupang. Jadi nggak saling mengerti lagi pada saat itu. Mereka kebingungan, ih kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa sih? Akhirnya adik-adik pada saat itu Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan menara mereka juga jadi hancur. Nah adik-adik, pada hari ini kita belajar bahwa menara itu disebut menara Babel. Babel itu artinya dikacau balaukan. Jadi adik-adik, kenapa sih adik-adik kita mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita. Kenapa sih kok Tuhan mengacaukan mereka, padahal mereka kan bikin menara Babel, mereka bangun menara itu kan buat kepentingan mereka. Ternyata adik-adik yang salah itu adalah niat mereka. Niat yang ada di hati mereka ketika mereka punya niat bahwa mereka mau bangun menara supaya orang lain gak bisa menandingi mereka, supaya menunjukkan bahwa mereka tuh hebat, supaya menunjukkan bahwa mereka tuh kuat. Maka Tuhan tidak suka, sehingga Tuhan mengacaukan semuanya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Sombong itu bukan hanya ketika kita melakukan perbuatan, misalnya kita merendahkan orang lain, misalnya aku gak mau berteman sama kamu karena kamu miskin, aku gak mau berteman sama kamu karena kamu gak punya duit. Bukan itu, tapi apa yang timbul di hati kita, apa yang baru timbul di hati kita, dan Tuhan tahu apa yang timbul di hati kita, itu sudah termasuk kesombongan. Sehingga hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Tadi Kakak Ana sudah bilang bahwa orang sombong itu orang yang nganggap dirinya hebat, nganggap dirinya jagoan, nganggap dirinya mampu, menganggap bahwa orang lain itu gak ada apa-apanya, menganggap bahwa saya gak perlu Tuhan, saya bisa kok, saya orang tua saya punya duit kok, saya punya rumah yang besar, saya gak butuh Tuhan. Nah itu salah adik-adik.
Hari ini kita belajar supaya kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Bukan rendah diri ya. Rendah diri itu artinya tidak percaya diri. Rendah hati itu artinya anak-anak yang tidak sombong. Anak-anak yang tidak membeda-bedakan orang dalam berteman dengan siapapun. Anak-anak yang menghargai orang lain. Oke adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa baca ayatnya di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan judul Menara Babel. Oke adik-adik, amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami menjadi anak yang tidak sombong, supaya kami menjadi anak yang rendah hati. Tuhan tolong kami supaya kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.